Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas tentang bagaimana hukumnya menulis namanya suami di belakang namanya istri. Seumpamane namanya saudari Tia, punya istri namanya Wahid, ditambahi akhirnya saudari Tia Wahid. Atau ada orang namanya Rukayah, istrinya Muhammad Hafid, ditambahi Siti Rukayah Hafid. Bagaimana hukumnya nambahi nama di belakangnya nama istri, yang seakan-akan ini memberikan kesan bahwa si istri itu bernasab kepada orang yang diberi nama tersebut atau yang ditambahi nama tersebut. Biasanya kan, mohon maaf, biasanya kan orang itu kan ditambahi namanya bapaknya. Contoh sama bapak saya Syakur, Bapak Ghafur, biasanya tambahnya Muhammad Syakur Ghafur. Adit sama ini Muhammad Adit Slamet. Kan seakan-akan kayak gitu toh? Seakan-akan menambahi. Isal sama ini Muhammad Isal Mahmud. Jadi terkadang kayak gitu mestinya yang pas, tidak melanggar itu. Tapi kadang ada namanya istri, ditulis di belakangnya ada namanya suami. Bagaimana hukumnya? Apakah itu juga dianggap menjadikan si istri itu bernasab dan mengatakan itu nasab kepada suami? Kalau saya talpekkan, kalau saya pinggirkan, atau kalau saya ikutkan nama bapak saya kepada saya, itu berarti memang saya menasabkan diri kepada bapak saya. Tapi kalau istri saya mengambil nama saya kemudian ditaruh di belakangnya nama istri saya, itu hanya ingin membuktikan bahwa istri saya itu sudah punya suami saya. Mestinya kayak gitu. Sehingga kalau kita melihat hadis-hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ada banyak hadis larangan orang mengaku nasabnya kepada orang. Salah satunya, manidda'a ila ghairi abihi, barang siapa mengaku-ngaku bahwa dia bernasab kepada selain bapaknya, fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in, maka dia harus mendapatkan laknatnya Allah. Dia akan mendapatkan laknatnya Allah, mendapatkan laknatnya malaikat dan seluruh manusia. Enggak boleh orang itu ngaku-ngaku dia bukan bapaknya tapi ngaku-ngaku bapaknya. Sekarang itu mulai banyak oknum itu loh, Dek. Ada orang jalan ngaku, sampean siapa? Saya keturunan dari Gus Nyalirboyo, saya keturunan dari Sidogiri. Akhirnya tujuannya dia minta-minta padahal dia bukan keturunan sana. Lah ini yang akhirnya ngerusak citra kadang-kadang. Beberapa kali itu kemarin di daerah mana itu saya ditelepon oleh orang, Gus, ini ada orang minta-minta karena keturunannya Lirboyo. Setelah dicek dia bukan. Orang ngaku-ngaku nama, ngaku-ngaku bahwa dia bernasab kepada Lirboyo, bernasab kepada Sidogiri, bernasab kepada ini, itu jelas dia adalah pelaku dosa besar. Atau Fakih ngaku-ngaku, Fakih kamu anaknya siapa? Jokowi. Saya masih bernasab kepada Pak Jokowi. Ya, susah ini. Bernasab sama siapa? Kanjeng. Itu. Atau hadis yang lain, manidda'a ila ghairi abihi, dan barang siapa mengaku-ngaku dia ila ghairi abihi, bernasab kepada bukan bapaknya sendiri, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, dan dia tahu bahwa itu bukan bapaknya, fal jannatu alaihi haramun, maka dia diharamkan untuk masuk surganya Allah. Orang-orang yang mengaku-ngaku nasabnya orang lain, maka dia tidak pantas masuk surga atau haram
atau diharamkan surga baginya. Bahkan ada yang lebih tegas lagi, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Dzarrin, beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara. Seorang laki-laki yang mengaku-ngaku dia bernasab kepada selain bapaknya, wa huwa ya'lamuhu, dan dia tahu hal itu, ngerti bahwa itu bukan bapaknya tapi diaku-aku oleh dia, illa kafara, maka dia sungguh adalah orang yang kafir. Sampai Kanjeng Nabi mengvonis dia orang kafir. Jadi Kanjeng Nabi mengucapkan, mendawuhkan kata kafir. Kafir ini bukan berarti dia keluar dari Islam. Kafir di sini maksudnya, pengertian yang pertama adalah annal murad bil kufri kufrun ni'mah. Yang dimaksud kafir dalam hadisnya Kanjeng Nabi itu maksudnya bukan dia keluar daripada Islam, tapi dia kufur apa? Nikmat. Coba lihatnya sini biar nggak ngantuk. Kufur nikmat. Karena memang dalam Al-Quran kita wajib mensyukuri Allah dan mensyukuri orang tua kita sendiri. Wajib kita mengucapkan alhamdulillah. Kita wajib bersyukur kita sudah diberi orang tua. Kalian wajib bersyukur kalian diberi orang tua yang pelak, yang dermawan, yang perhatian, sehingga kalian bisa mondok tenang di sini kan barokahnya, dukungannya orang. Nah, coba sekarang orang tua kamu Yudi ngambek, nggak akan kamu kirim, kamu nggak dikirim, selesai mondok kamu. Makanya dalam Al-Quran, anishkurli wali walidayya, bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, wali walidayya, dan kepada kedua orang tua. Jadi yang wajib kita syukur ini alhamdulillah kita beragama Islam, ibadah kepada Allah. Yang kedua, bersyukur kita dilahirkan dari orang tua yang dermawan, yang pelak, yang perhatian kepada kita. Anishkurli wali walidayya, bersyukur kepada orang tua, wajib. Jadi yang dimaksud Kanjeng Nabi, orang yang mengaku-ngaku bernasab kepada orang lain itu hukumnya kafir, artinya kufur nikmat. Dia tetap agamanya Islam tapi dianggap kufur nikmat. Atau awil murad annahu fa'ala fi'lan yushbihu fi'la ahlil kufri. Atau makna yang kedua yang dimaksud dari hadis itu adalah dia berperilaku yang menyerupai perilakunya orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu punya tradisi jelek. Orang kafir zaman dulu itu tradisinya jelek. Apa? Biasa mengangkat anaknya orang, diaku-aku anaknya sendiri, kemudian dinasabkan kepada orang tersebut. Tuh. Makanya dilarang keras, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi kita dilarang menyerupai perilakunya orang-orang yang kafir atau orang-orang yang membenci kepada agama Islam ini. Sampai ada beberapa kali yang tanya kepada saya, Gus, santri ini boleh nggak Gus pakai semir? Katanya semir itu bagus, yang penting bukan hitam. Saya jawab, menurut Ibnu Hajar malahan kalau sebuah perilaku itu ada sisi sunnahnya tapi menyerupai orang kafir, itu lebih baik ditinggal. Itu apalagi ada sunnahnya, itu lebih baik ditinggal. Saya jawab, gimana Gus? Oh enggak boleh, santri pakai semir enggak boleh. Kan semir enggak masalah. Yang urusan masalah enggak masalah, tapi ada syibeh. Sekarang itu kalian kalau lihat di luar, yang semiran merah, hijau, kuning, kayak lampu stopan lampu lalu lintas ini. Itu lebih identik dengan anak-anak yang kurang baik. Maka ketika dia bersemir, walaupun tujuannya apapun hukumnya, kalau ada keserupaan dengan orang-orang yang tidak baik, hukumnya menjadi tidak boleh. Bukan semir merahnya yang nggak boleh, tapi ada sisi identik tasyabuhnya itu yang menjadikan tidak boleh. Jadi maksud kafir kayak gitu, orang yang mengaku-ngaku dia bukan bapaknya,
kemudian itu adalah bapaknya, maka dia kafir, artinya kafir nikmat, kufur nikmat, atau dia menyerupai perilakunya orang kafir. Nah, sekarang kita bahas begini. Sekarang sudah saya kasih keterangan. Tradisinya siapa? Kemarin itu tradisinya siapa? Orang itu ngangkat anak dan anak itu dinasabkan kepada dia. Tradisinya siapa? Orang jahiliyah. Ya, ingat-ingat ya kata-kata saya ini ya. Saya ngaji mesti eling, sih gak ngaji ya bingung. Tradisinya orang jahiliyah itu mengangkat anaknya orang kemudian diaku menjadi anaknya sendiri, seakan-akan dia anaknya. Bahkan anak itu tidak segan-segan menyebut bukan bapaknya, tapi bapak angkatnya sebagai nasabnya. Kanjeng Nabi pernah juga ngangkat anak. Siapa? Zaid. Sampai kata Ibnu Umar, dulu tidak pernah Zaid itu dipanggil dengan bapaknya kecuali dinasabkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tradisi jahiliyah. Jadi dulu namanya Zaid bin Muhammad. Setelah turun ayat ud'uhum li abihim huwa aqsatu indallah, panggillah anak-anak mereka, anak-anak angkat itu dengan disebutkan bapak mereka yang asli, wa huwa aqsatu indallah, itu lebih adil, lebih disukai, lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah turun ayat itu baru panggilannya Zaid bin Harisah, bukan Zaid bin Muhammad. Ayo coba sekarang nih perhatikan kuncinya di sini untuk menjawab tadi itu. Kuncinya di sini. Yang dilarang itu menyebut namanya orang, memberikan kesan bahwa orang itu bernasab kepada orang lain. Contoh, siapa fakih, dia mengambil namanya orang yang seakan-akan si fakih bernasab kepada orang itu. Fakih Jokowi, berarti seakan-akan fakih ini anaknya Jokowi. Nah, ini yang dilarang dalam agama Islam. Karena apa? Tradisi jahiliyah ini yang dilarang, yaitu apa? Menasabkan seseorang, menasabkan dirinya kepada selain bapak aslinya. Itu tradisi jahiliyah, itu yang dihapus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak seperti itu, tidak seperti cara-cara jahiliyah, maka hukumnya tidak masalah, artinya tidak diharamkan. Sehingga ayat tadi yang saya baca tadi itu, ud'uhum li abihim wa aqsatu indallah, itu kata para ulama artinya adalah angsibul abna li abaihim al haqiqiyin. Nasabkanlah anak-anak itu kepada bapak hakikatnya, bapak aslinya, alladzina hum min aslabihim, yang mana mereka itu dari tulang rusuknya, artinya memang bernasab betul dari dirinya. Lalil ladzina tabannuhum, bukan kepada orang-orang yang ngangkat anak kepada dia. Saya juga punya bapak angkat. Mungkin kalian ada nggak bapak angkat? Ya. Nah, kalau mungkin Adit punya bapak angkat, atau memang nggak ada yang mau ngangkat anak Adit nih. Dulu saya ini banyak ya, kamu saya anggap anak ya, alhamdulillah. Jadi kalau hari raya, kalau kita diangkat anak oleh orang itu, kalau datang ke rumahnya itu dikasih sangu banyak. Oh anakku, masya Allah, kasih uang. Gitu. Kalau Adit kayaknya nggak ada yang mau ngangkat anak sih. Insya Allah dikasih uang. Seneng kalau diangkat anak. Apalagi kamu punya anak angkat 5. Oh kaya kamu, bapak kamu kok 5, ibu kamu 5. Itu diangkat anak semua. Jadi boleh kita diangkat anak oleh orang, tidak masalah. Tapi jangan sekali-kali menasabkan diri kita kepada selain bapak kita sendiri. Itu yang dilarang dalam agama. Karena itu adalah
tradisi di zaman jahiliyah. Zidan seumpamane, Zidan kok menasabkan dirinya kepada orang lain, ya gak boleh. Walau Zidan seumpamane ngefan sama anaknya Pak Suwarto, siapa namanya itu, Azza, ngefan Zidan sampai Azza. Terus dia nggak mau, enggak, aku nggak mau dia, aku anaknya Pak Ri. Gak boleh. Ini sama sekali dilarang dalam syariat, sangat-sangat dilarang menasabkan dirinya kepada orang lain. Wa dhahirul hurmah, yang kalau nasab langsung loncat nggak apa-apa. Contohnya ya, ini contohnya. Kanjeng Nabi punya bapak namanya Abdullah. Abdullah punya bapak namanya Abdul Muthalib. Kanjeng Nabi tidak menyebut namanya Abdullah, tapi Kanjeng Nabi bukan berarti tidak mengakui Abdullah sebagai bapaknya. Kanjeng Nabi itu kecilnya ikut kakeknya, sehingga Kanjeng Nabi mengatakan ana ibnu Abdul Muthalib. Boleh, boleh. Kalau sama kakek aslinya nggak apa-apa. Kanjeng Nabi pernah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan ana ibnu Abdul Muthalib wa ana nabiyyu wala kidba. Aku ini anaknya Abdul Muthalib, saya ini nabi dan saya tidak berbohong. Ya, karena kakek aslinya nggak masalah. Dalam rangka tujuannya ya dia pengen menasabkan dirinya kepada kakeknya, bukan dalam rangka menghilangkan bapaknya. Kan biasa kayak gitu kan. Kakek kamu datang, kamu ngomong ke kamu, ya Allah ini anak saya ini, padahal cucunya. Kayak Hasim, mana Hasim? Ya. Hasim itu kakeknya sampai ngomong ke saya, anu Gus, Hasim ini bukan anak saya Gus. Loh siapanya Bu? Anak saya, bukan cucu saya Gus. Loh siapa? Anak saya. Tidak saya aku sebagai cucu Gus, tapi saya akui sebagai anak. Loh kenapa gitu? Ya pokoknya kayak gitu Gus. Mbahnya Hasim ini sampai ngomong kayak gitu. Itu bukan berarti mbahnya Hasim itu tidak mengakui anaknya, tapi mbahnya Hasim itu pengen tahannun wa tasyaffuq wa syafaqah. Jadi lebih berbelas kasihan kepada cucunya yang bernama si Hasim. Karena ya anak saya ini gitu. Ya, kamu juga nggak apa-apa langsung nalpekkan nama kamu, nempelkan nama kamu kepada kakek kamu, dengan tujuan kan juga menghilangkan namanya kamu sendiri, orang tua kamu sendiri. Wa dhairul ayat tadi ud'uhum li abihim wa aqsatu indallah hurmatu ta'ammudil insan li ghairi abihi. Haram menyengaja memanggil orang lain yang dimana orang lain itu tidak bernasab kepada orang tersebut. Dipanggil, diikutkan namanya orang lain dalam rangka apa? Menasabkan orang lain kepada dia. Jadi yang diharamkan tidak satu, ingat, yang diharamkan menjadi dua. Nomor satu, ngaku-ngaku ya haram. Nomor dua, mengakukan orang lain juga haram. Contoh, saya memanggil namanya si Ali nggak mau sebenarnya, tapi Ali saya sambungkan nasabnya, Ali Jokowi. Ali siapa? Ali Jokowi. Atau Ali Budi. Ali Budi, tukang jual bakso. Halo. Itu secara syariat saya memanggil dia tidak dengan nama bapaknya, tapi saya ikutkan kepada nama orang lain, itu juga haram. Berarti yang haram dua, yang memanggil juga haram, yang ngaku-ngaku juga haram. Kalau kamu tahu dia bukan bapaknya, maka kamu tidak boleh memanggil dia dengan sebutan nama bapaknya, maka kamu akan ikut haram. Wala'alla dzalika, nah ini yang jadi catatan utamanya ini. Wala'alla dzalika fi makanat fi ma idza kanat dakwah 'alal wajhil ladzi kana fil jahiliyah. Yang dimaksud tidak boleh itu adalah panggilan-panggilan yang sesuai dengan tradisi jahiliyah.
Tapi kalau gimana tradisi jahiliyah? Tradisi jahiliyah itu memanggil dengan menisbatkan orang lain yang seakan-akan dia ingin menasabkan orang itu kepada orang lain, tidak kepada bapaknya, mengkaburkan nasab. Itu yang nggak boleh. Amma idza lam takun kadzalik, kalau tidak seperti itu, kama yaqulul kabir lisaghir, seperti orang-orang besar memanggil anak-anak kecil dengan sebutan ya ibni atau ya waladi, atau seorang guru manggil wahai anakku, ya. Itu kan maksudnya bukan anak asli, tapi ala sabili tahannun wasyafaqah, yaitu jalan berbelas kasihan. Saking nesre, cara Maduranya apa neser itu bahasa Indonesianya apa? Belas kasih. Jadi saking belas kasihannya, saya kalau manggil santri saya tidak pernah manggil ya talamid, wahai murid-muridku, tidak, tapi saya manggilnya ya waladi. Jadi seakan-akan dia sudah saya anggap anakku, ya waladi, wahai anakku. Kamu kalau saya panggil ya waladi, apakah kamu merasa kamu itu anak saya? Kan tidak. Ya, kayak ginilah, kamu ketemu dengan orang di jalan. Econg itu kan artinya le itu pantas kepada anaknya sendiri. Kamu ketemu di jalan, ketemu dengan orang, cong, apa kamu terus, bapakku. Kan tidak semua yang manggil econg itu berarti bapakmu. Hah? Itulah ya. Atau si gurumu manggil kamu, ya waladi, bukan ya tilmidi, ya waladi, wahai anakku, wahai anakku. Itu maksudnya bukan kamu dinasabkan kepada dia. Umumnya orang kalau guru manggil itu berarti syafaqah. Apa syafaqah? Berbelas kasihan. Lah, kalau ini diperbolehkan, yang terpenting tidak seperti tradisi jahiliyah, maka seorang istri yang menambahkan namanya suaminya di belakang nama istrinya, itu namanya juga bukan menasabkan, tapi hanya ingin memberitahukan kepada orang banyak bahwa dia sudah punya suami, ini loh suamiku. Contoh, perempuan itu kalau belum punya suami, itu biasanya nalpeknya kepada bapaknya, nempelnya kepada bapaknya. Siapa namanya? Firoh. Siapa bapak Firoh namanya? Itu. Tahu siapa sini yang bapaknya saya nggak begitu kenal, Putri ini. Atau Akbar. Kalau Putri ya, Putri berarti ya. Kalau Putri ya, siapa Putri ini yang viral? Oh, Mbak Pentin. Itu. Mbak Pentin sekarang dia mungkin nyebutnya Ventin, ditalpekkan kepada bapaknya. Siapa namanya Mbak Pentin bapaknya? Yono. Ventin Yono. Tapi ketika dia sudah menikah, umpama menikah dengan seseorang, biasanya namanya Pentin ini akan nempel kepada namanya suaminya, nempel sama suaminya. Lah, ketika namanya Pentin ini nempel kepada suaminya, itu bukan Pentin pingin dinasabkan kepada suaminya. Oh, berarti anaknya suaminya, bukan. Pentin hanya ingin memberitahu kepada halayak ramai bahwa aku sudah punya suami dan itu suamiku. Tradisinya kayak gitu kalau di sini, bukan nyebut namanya suaminya berarti bernasab kepada suaminya. Itu artinya ala tahannun wasyafaqah, tidak seperti tradisinya orang jahiliyah. Coba kamu, kalau saya tanya, segoblok-gobloknya orang lah, kalau ada istri nyebut namanya suaminya di belakang nama istri, itu yang dalam benak pikiran kamu apa? Apa dia anaknya suaminya? Apa dia menasabkan ke dirinya kepada suaminya? Tidak. Orang akan nyebut dia yang ditempelkan adalah namanya suami, ingin memberitahukan kepada khalayak umum bahwa dia sudah menikah dan suaminya bernama itu. Gitu loh. Zaim nikah dengan Siti. Siti panggilannya Siti Munawwaroh Zaim.
Itu maksudnya bukan Siti Munawarah pengen dinasabkan kepada Zaim, tapi pengen tahu, memberitakan tahu kepada orang bahwa suaminya namanya Mas Zaim. Jadi dibedakan. Sehingga dikatakan para ulama, wahada, hal-hal seperti ini lam yahrum, ini tidak diharamkan karena tidak sama dengan tradisinya orang jahiliyah. Jahiliyah tidak punya tradisi seperti ini. Jahiliyah adalah mentradisikan, mengkaburkan nasab. Nah, itu kira-kira seperti itu. Semoga barokah manfaat ilmu kita semuanya. Orang tua kita disenangkan oleh Allah dunia dan akhirat, dan yang membantu pondok pesantren ini oleh Allah dimudahkan segala urusannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.